setelah Kawasaki dan Honda menggebrak di segmen sport lewat kelahiran ZX25RR serta CBR 250RR SP, kita masih menunggu geliat Yamaha yang terkesan mati suri di segmen sport. Bahkan rumor tentang R25 dengan mesin yang lebih powerful seperti menguap tanpa bekas. Dan tidak heran banyak yang bertanya, sebenarnya kemanakah Yamaha? Apa yang terjadi dengan segmen sport 250cc mereka? Dan apakah Yamaha sudah menyerah di segmen sport ini? Mari kita bahas. Market roda 2 di tanah air memang sangat berat untuk dua segmen yang sebelumnya dikdaya di Indonesia ini, yakni sport dan bebek. Menempati porsi hanya 6% di pangsa pasar roda 2 tanah air, membuat perkembangan dua segmen tersebut terkesan mandek, kecuali Honda dan Kawasaki. Yang paling terasa adalah geliat Yamaha yang tidak lagi setajam dulu untuk menggarap motor sport 250cc. Mereka seperti sudah menyerah untuk melawan Honda yang membombardir pasar tanah air dengan hadirnya CBR 250RR SP. Itu belum termasuk ZX25R yang juga melejit menjadi idola. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa Yamaha tidak mempedulikan kedua rivalnya tersebut? Kenapa R25 seperti dianaktirikan? Sebelumnya, Yamaha mengalami masa emas dengan menguasai motorsport pada saat pertama kali Vixion menobrak pasar tanah air di 2007. Vixion tak butuh waktu lama untuk menggoyang dominasi Honda dan langsung menjadi idola. Motor yang dikembangkan di tanah air tersebut mampu mengacak-acak eksistensi rival dekatnya, dan ini di luar dugaan Yamaha saat itu. Inovasi jempolan dibarengi dengan strategi marketing yang luar biasa membuat pabrikan garpu tala setiap bulan menjual Vixion di angka 35 ribuan. Namun Honda tidak tinggal diam, gagal menggempur dengan varian New Mega Pro yang ketika itu mengambil basis desain dari Dazzler di India. Ternyata semua hanyalah jembatan untuk menunggu jagoan yang sebenarnya, yakni Honda CB 150R. Yang saat itu berkode K15A yang dilanjutkan K15N. Dan beberapa tahun kemudian dominasi Vixion pun runtuh. Seiring dengan runtuhnya sang raja, market sport 150cc juga semakin mengecil. Hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh IC. Motorsport hanya menempati porsi 6% bersama motor bebek, dan 88%-nya dikuasai oleh segmen Matic. Gilanya, walaupun hanya 6%, tidak membuat Astra Honda Motor kehilangan semangat untuk memberikan inovasinya. Hal ini berbeda jauh dibandingkan dengan Yamaha yang diam di tempat dan mengandalkan RN di luar. Di tahun ini, AHM hanya jeda beberapa bulan sudah meluncurkan 3 motorsport barunya, yakni CBR 150R, CB 150, serta CB 150X Adventure. Dan yang paling fresh adalah tentu saja New CBR 250RR SP. Ya, mereka seperti tidak peduli dan sangat fokus pada kepuasan para loyalis customernya. Sumber daya yang sulit dijabanin oleh rival dekatnya membuat dominasi pabrikan sayap kepak memang sulit dibendung. Pabrikan yang mengusung slogan Lead Don't Follow Kawasaki juga luar biasa. Seakan tidak peduli tren motor Matic, mereka konsisten melakukan terobosan-terobosan di segmen sport. Tentu saja hal itu membuat kita kagum serta memberikan acungan jempol. Dari sekian fakta, memang harus kita akui bahwa market sport turun jauh dibandingkan masa lalu. Intip saja target penjualan sang raja roda 2 yang mematok angka penjualan CBR 250RR hanya di angka 2.500 per tahun, yang berarti hanya 208 unit per bulan. Di sini bisa kita bayangkan betapa kecilnya profit untuk market 250cc. Pabrikan lain sudah jelas lebih kecil dari angka itu. Itulah kenapa banyak yang
memprediksi bahwa Yamaha sepertinya sudah menyerah di kelas 250cc. Karena mungkin menurut Yamaha kelas ini bukan pencetak profit. Apalagi Yamaha Indonesia sumber dayanya tidak sebesar Astra Honda Motor. Jadi bagi kalian yang selama ini menunggu R25 4 silinder, harap bersabar. Karena hal ini sepertinya masih sangat lama atau bahkan tidak akan ada sama sekali, setidaknya di Indonesia. Nah, apakah kalian salah satu yang menunggu R25 4 silinder ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.